Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba menyelesaikan untuk pengetahuan kualitatif 6 ya untuk persiapan menghadapi UTBK 2021-nya. Di soal nomor 1, sebuah saluran air seharusnya dibuat dengan menggunakan pipa berdiameter 10 cm. Namun yang tersedia hanya pipa yang lebih kecil dengan diameter 3 cm. Supaya kapasitas saluran tidak lebih kecil daripada yang diinginkan, berapakah minimal banyak pipa 3 cm yang diperlukan? Oke, jadi banyak pipa itu kan kapasitas pipa sama juga dengan volume kan. Pipa itu kan sama juga dengan tabung. Jadi banyak pipa kecil yang dibutuhkan itu sama dengan volume pipa besar dibagi, jadi perbandingan aja sebenarnya, volume pipa kecil gitu. Nah, volume itu kan pi r kuadrat T. Tinggi pipanya kan sama ya, panjang pipa. Tinggi pipa menunjukkan panjang daripada pipa itu sendiri. Berarti volumenya pi r kuadrat. Jadi ini pi r yang besarnya itu diameternya 10, berarti r-nya itu 5. 5 kuadrat dikali tinggi pipanya itu T. T-nya kan pasti sama. Diper. Ini juga sama. Pi kali 3/2 kuadrat kali T. Karena nilai Pi-nya sama-sama dengan Pi, jadi bisa kita coret, T bisa kita coret. 5 dikuadratkan, ini 25, dikalikan 3 kuadrat per 2 kuadrat, 9/4. Dibagi 9/4 sama juga dengan dikalikan 4/9. 100 dibagi dengan 9 itu nilainya sama dengan berapa ini? 11 ya? 11/9. Berarti supaya volumenya tidak lebih kecil, maka pipa kecil yang dibutuhkan itu lebih dari 11. Lebih dari 11 itu adalah C, 12. Gitu. Gimana? Bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan di nomor 1? Halo? Atau bisa? Oke, bisa dilanjutkan? Oke. Sip. Nih, soal nomor 2. Suatu garis vertikal membagi segitiga yang ada di titik 0,0 ya. Jadi segitiganya itu ini titik 0,0, kakak bikin aja titik U, yaitu 0,0. Kemudian ini ada titik A 1,1 dan ada titik B. Ada titik B dengan koordinat 9,1.
garis tersebut ya, garis yang vertikal membagi segitiga tersebut menjadi dua bagian dengan luasnya yang sama. Nah, ini yang kakak maksud garis tersebut. Misalkan aja X sama dengan A. Selanjutnya saya cari dulu luas segitiga OAB. Berarti ini setengah alasnya itu bisa kita anggap alasnya dari A ke B kan. A ke B itu kan panjangnya ini 9. 9 cacat. Dari 1 ke 9 jaraknya itu adalah 8. Jadi ini 8. Ini kan sebagai tinggi. Jarak dari titik A atau dari O ke A. Kalau alasnya A ke B kan tingginya berarti dari O ke A. Ini T-nya sama dengan 1. Berarti setengah dikalikan 8 dikalikan 1. Sama dengan 4. Ada garis X sama dengan K sehingga ini kakak bikin aja titiknya itu ada titik P, ini titik Q, ini titik D. Titik D. Nah, garis ini kalau kakak perpanjang aja ya garis ini. Oke. Ini kan dari O ke sini 9. Tingginya ini adalah 1. Berarti gradiennya itu adalah 1/9. Sekarang kita tulis persamaan garis. Persamaan garisnya Y sama dengan 1/9X. Karena garisnya melalui titik 0,0 jadi nilai konstantanya pasti 0 gitu loh. Kalau X sama dengan A berarti ini koordinat titik D-nya itu adalah A, 1/9A. Ya, titik P-nya itu A,1 berarti. Ini A,1. Nah, sekarang kita mainnya gini. Luas segitiga luas bagian yang setengah ini. Luas OAPD. Itu kan sama dengan 2 kan? Yang dibagi menjadi 2. Sama dengan luas daripada OAPQ saya kurang dengan luas OQD. Nah, gitu. Luas OAPD diketahui nih 2. Luas OAPQ. Nah, OAPQ ini kalau kita hitung ini OAPQ. OA E Q. Ini bentuknya trapesium. Berarti setengah jumlah sisi sejajar yang ke bawah dengan atas. Yang bawahnya itu dari 0 ke Q itu X sama dengan A, berarti ini A. Yang atasnya dari A ke P, berarti 1 min A. Apa? A min 1 ya, A min 1. Dikurang, ya keliru. Kok dikali? Jumlah sisi sejajar. Tambah. Dikalikan tinggi, yang menjadi tinggi daripada trapesium ini adalah jarak dari titik P ke Q. Jarak dari P ke Q itu adalah 1. Dikurang luas segitiga OQD. Berarti setengah kali O ke Q. OQD. O ke Q itu A. Tingginya itu Q ke D. 1/9A. Nah,
Kalau kita kalikan 2 dulu semua, berarti ini jadi 4 sama dengan 2A-1 min 1/18A kuadrat. Kalikan 18 semua, berarti ini jadi 18 dikalikan 4, 72. Bentar, ada yang keliru nggak? Setengah ketika dikalikan 2 semua, berarti di sini tidak ada lagi setengah. Ini 9, cacat. Nah, kalau kita kalikan 9 semua, berarti ini jadi 36 sama dengan 18A min 9 min A kuadrat. Saya lempar ke kiri semua. A kuadrat min 18A plus 45 sama dengan 0. Faktorkan jadi A min 15 dikalikan A min 3 sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai A sama dengan 15 atau nilai A sama dengan 3. Kalau A sama dengan 3 berarti garis tersebut adalah X sama dengan A, yaitu X sama dengan 3. Opsinya A. Gimana? Bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Amankah? Gimana? Bisa lanjut? Halo. Bisa, Kak. Oke. Bisa, Kak. Bisa. Nah, ini yang berikutnya untuk soal nomor 3. Kita bisa gunakan ini sifat mutlak. Mutlak X kurang dari mutlak Y, maka bisa berlaku X tambah Y dikalikan dengan X min Y. Kalau kurang dari tinggal bikin aja kurang dari 0. Nah, di soal ini gimana? Ini X kuadrat. X kuadrat itu meskipun positif ataupun negatif, dia kan kalau dikuadratkan pasti positif. Ya. Jadi, mau kita bikin mutlak boleh, nggak bikin mutlak juga boleh. Kenapa kakak bikin mutlak? Supaya bisa kita manfaatkan sifat. Jadi soal ini bisa juga kita menuliskan gini. Mutlak X kuadrat kurang dari mutlak 2X min 8. Kalau misalnya nggak ada kuadrat, X-nya saja boleh nggak dimutlakkan? Nggak boleh. Gitu. Ini karena kuadrat boleh dimutlakkan ya. Nah, berdasarkan sifat, kiri tambah kanan. Berarti ini jadi X kuadrat ditambah 2X kurang 8. Kali kiri kurang kanan. X kuadrat min 2X min 8 jadi plus 8. Kurang dari 0. X kuadrat plus 2X min 8 bisa kita faktorkan menjadi X plus 4 dikalikan X min 2. Sedangkan X kuadrat min 2X plus 8 ini sulit difaktorkan. Kita coba cek diskriminan. Sama dengannya 4 dikurang 4 kali 8. Negatif. Koefisien X kuadratnya positif. Berarti ini disebut definite positif. Nah, karena di kanan udah positif, artinya berapapun nilai X yang kita masukkan, dia pasti positif. Positif dikali apa supaya negatif? Maka tentu harus dikalikan dengan bilangan negatif. Sehingga X plus 4 dikalikan dengan X minus 2, nilainya harus bernilai negatif. Ya. Perhatikan ya, ini biar cepat. Kalau pertidaksamaan kuadrat, tandanya kurang dari, variabelnya langsung letakkan di tengah. Buka ke kiri, buka ke kanan. Yang di kiri itu berapa, yang di kanan itu berapa nilainya. Ya. Nah, ini ada 4 dengan min 2. Pembuat nolnya itu 2 dengan min 4.
Yang di kiri itu yang lebih kecil, yang di kanan lebih besar. Berarti X lebih dari min 4 kurang dari 2. Jawabannya C. Silahkan. Gimana untuk soal nomor 3? Oke, sip. Nah, ini yang berikutnya. Di sini 12, ini 4. Kalau ini kakak misalkan X, di sini 17. Ya kan terdapat perbandingan berarti ya. Karena itu sejajar. Saya butuh tinggi. Ini saya bikin aja T1, nanti di sini T2. Berarti ini tinggi keseluruhan. X per 17 sama dengan, nah salah, X per 17 cacat ini. Kan dia segitiga dengan segitiga. X diper dengan X tambah 17 itu sama dengan 4:12. 4 dengan 12 bisa coret, ini tinggal 3, kita bisa kalikan silang sehingga diperoleh 3x sama dengan x tambah 17. Gitu ya. Sehingga diperoleh apa? 2x sama dengan 17 atau nilai x sama dengan 17 per 2. Ya. X-nya 17 per 2. Coba perhatikan ya. Saya ambil segitiga yang di atas dulu. Ini ada 4, ada 17 per 2. Sebagai sisi miring. Ada 4, ada 17 per 2. Terus satunya lagi gimana? Ya. 4 ini sama juga dengan kita menuliskan 8 per 2. Gitu. Saya bandingkan satu lagi. Sama-sama per 2. Berarti kita ini ambil per 2 juga. 17, 8, triple Pitagoras itu adalah 15. Kalau 15, 8, 17. Triple Pitagoras. Berarti nilai T1 sama dengan 15 per 2. Ya. Berarti perbandingannya kan, nilai T itu sama dengan berapa? Kan perbandingan tadi sepertiga. Yang kecil T1 sama dengan sepertiga T besar. Ini sama dengan sepertiga T. Berarti nilai T-nya itu sama dengan 30 per 2. Ataupun 15. Gitu. Ya. Karena 3 kali 15, 30 ya. 30 per 2. Apa? Berapa sih? 3 kali 15 cacat. 3 kali 15, 45 cacat. Jadi T besar ini 45 per 2. Dikalikan silang aja. Nah, yang ditanyakan volume bangun. P bangun ini gimana ini? Volume bangun yang dimaksud ya, yang di sini nih. Volume terpancung berarti. Sama dengan V total dikurang P kecil. Volume tabung, volume kerucut itu sepertiga PR kuadrat T. PR kuadrat T. R-nya itu R1 yaitu 12. Dikurang. Ini bikin aja ini R1
ini R ya. Sepertiga pi R 1 kuadrat kali T1 sama dengan sepertiga pi. R-nya itu 12 kali 12 kali 12 kali tinggi. Tingginya itu T-nya itu 45/2. 45/2. Dikurang sepertiga pi. R1-nya itu 4. 4 kali T1. T1-nya 15/2. Ya udah, tinggal kita coret-coret kan. 12 coret dengan 2 tinggal 6. Terus 3 coret dengan 45 tinggal 15. 15 dikalikan 6 90. 90 dikali 12 1080. Terus berikutnya 15 kita coret dengan 3, ini tinggal 5. Kemudian 4 dicoret dengan 2 tinggal 2. 10 kali 4 40. Berarti dikurang 40 pi. Sama dengan 1040 pi. 1040 pi jawabannya adalah yang B. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami? Yang 15/2. Kenapa? Ya? Yang 15/2 itu. Kenapa? Kan gini deh. Sama halnya ini kan triple Pythagoras sebenarnya. Kan kalau 8, triple Pythagoras ya. 8 itu 15 pasti kan 17. Ya enggak? Bisa dipahami dulu? Kalau 8, 15, 17. Karena kenapa? Daripada hitung Pythagorasnya, kok 17/2 kuadrat dikurang dengan 4 kuadrat gitu. Bisa ngerti? Iya, iya. Maka kalau 17-nya dibagi 2, 8 dibagi 2, berarti 15 juga dibagi 2. Kan 8/2, 4. 17/2 ini. 17/2, ini 8/2. Gitu. Oh, oke, ngerti, Kak. Nah, itu sepertiga T dari mana, Kak? Ini ya. Kan perbandingannya itu ini. 4/12 Kak, ini sama dengan sepertiga. Gitu. Berarti T1 itu juga sepertiga daripada T besar. Gimana? Bisa dipahami? Gini ya. Kalau kita lihat R1 ini ya. R1 kan sama dengan sepertiga daripada R. Berarti nilai T1 itu juga akan sepertiga T. Gitu loh. Gimana? Oke, yep. Karena perbandingannya kan selalu sama. Ya. Bisa lanjut? Sudah siap? Bisa dilanjutkan? Bisa, Kak. Oke. Bisa, Kak. Nomor 5. Oke, ini saya udah gambarkan. Santi dan Tini berlari sepanjang sebuah lintasan yang berbentuk lingkaran. Keduanya mulai berlari pada saat yang sama dari titik P, tetapi mengambil arah yang berlawanan. Oke. Ya. Santi berlari 3/2 kali lebih cepat daripada Tini. Jika PQ adalah garis tengah, kayak panjang lintasan aja ya. Berarti kalau
dia ketemunya di titik R ini. Ini titik O. Kalau kita ingin mencari sudut yang dibentuk oleh RPQ, RPQ berarti ini. Karena ini lingkaran, jadi apa? Ini kan sama. Kalau sudut RPQ itu kakak misalkan X, berarti ini X. Sudut O-nya ini kakak nyatakan sebagai sudut alfa. Oke. Kita cari dulu hubungan sudut pusat dengan panjang busur. Pusat dengan panjang busur. Kalau sudut pusatnya nyatakan alfa diper dengan sudut satu lingkaran penuh 360 derajat. Sama dengan panjang busurnya itu saya misalkan sebagai, bikinlah panjang busur aja. Berarti bandingkan dengan panjang seluruh busur. Panjang seluruh busur itu sama juga dengan keliling lingkaran. Nah, kita isi sekarang. Kalau saya misalkan panjang lintasan yang ditempuh oleh si Tini itu A, ya, berarti panjang lintasan yang ditempuh oleh si Santi itu kan 3/2 kali kecepatannya. Berarti ini 3/2A. Sehingga kelilingnya berapa? Kelilingnya sama dengan 3/2A ditambah A. Gitu ya. 3/2A tambah A sama dengan 5/2A. Nah, tinggal kita pasang sekarang. Alfa nggak tahu. Per 360 derajat. Panjang busurnya ya, yang karena ditanyakan sudut alfa, panjang busurnya otomatis panjang busur dari PKR yang kecil itu A per kelilingkaran A tambah 3/2A tadi, 5/2A. Oke, A-nya kita bisa coret. Berarti ini sama juga dengan 1 dibagi dengan 5/2 sama dengan 2/5. Berarti alfa sama dengan 2/5 dikalikan 360 derajat. Sama dengan 144. Karena gini, 36 coret dengan 5, 360 kan ini jadinya 72. Sehingga Pak, alfa kalau ditambah dengan 2x kan hasilnya 180. Berarti 2x sama dengan 180 min alfa. Kalau 2x sama dengan 180 kurang 144. Di alfa ini kan 36 dibagi 2. Kok alfa? Cacat. Sudutnya kan x tadi. Sama dengan 18 derajat. Oke, yang 18 derajat itu ada di pilihan jawaban yang C. Silahkan. Di soal ini ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Aman? Gimana? Aman? Bisa dilanjutkan? Jangan. Oke.
Himpunan titik-titik yang memenuhi pertidaksamaan Y min 2X. Oke, kakak bikinnya gini. Kakak selalu berusaha yang X-nya itu positif. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti lebih gampang gitu loh menentukan daerah epsilon. Tadi Y min 2X lebih dari 0 kan bisa ganti 2X min Y jadinya kurang dari 0. Kenapa? Kalau X-nya positif, himpunan penyelesaian. Kalau kurang dari, dia berada di kiri. Nah, terus ini sama juga. X tambah Y, pindahkan, berarti ini lebih dari 4. X-nya positif, lebih dari himpunan penyelesaian itu berada di kanan. Di kanan apa? Di kanan garis maksudnya. Gitu. Nah, sekarang kita gambarkan. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Yang pertama dulu ya. Ini garis pertama, ini garis yang kedua. Yang pertama dulu, kalau X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya pilih 1, Y-nya sama dengan berarti 2. Ini saya udah bikin tanda ini 1, 4, ini 2, 4. Ya. Tinggal kita hubungkan. Oke, dah. Kurang dari penyelesaiannya ke kiri. Tandanya aja dulu, ya. Terus X sama dengan 4, Y sama dengan 4. Dan kalau X-nya 0, Y-nya 4. Nah, gitu. Kira-kira. Lebih dari penyelesaian ke kanan. Berarti daerah penyelesaian di kedua bentuk garis ini di sini. Kak, apa sih perbedaannya yang ada sama dengan yang nggak ada sama dengan? Sebenarnya ini sedikit keliru ya garis kakak. Kenapa? Kalau dia tidak ada sama dengan, garisnya itu putus-putus, tidak bersambung. Ini kan kakak gambarkannya bersambung ya. Nah, tapi nggak apa-apa lah, karena yang dimintanya daerah penyelesaian. Nah, kalau kita lihat daerah penyelesaian itu ada di kuadran 1 dan kuadran kedua. 1 dan 3 benar, B. Gimana? Aman? Bisa lanjut? Gimana? Gimana? Bisa dilanjutkan? Halo? Oke. Lagi. Gas kak, lanjut. Oke. Next. Oke, mudah-mudahan bisa selesai ya. Kalau nggak selesai, saya tuntaskan ini. Oke, di soal nomor 7. Sip. Ini kan bisa dong kalau kakak bikin ini. X itu sama dengan 9Y tambah 4. Ada 2Y kuadrat min 1 lebih daripada X. Berarti 2Y kuadrat min 1 lebih dari 9Y plus 4. Nolkan salah satu ruas, saya nolkan ruas kanan, 2Y kuadrat min 9Y minus 5 lebih dari 0. Kai. Terus yang berikutnya.
Kita faktorkan, ini bisa 2Y dikalikan Y minus 5, berarti ini plus 1. Lebih dari 0. Ingat ya pertidaksamaan. Kalau tadi kan yang kurang dari. Nah ini yang lebih dari. Kalau yang lebih dari kayak gimana? Kalau dia tanda yang lebih dari, berarti langsung Y kurang dari atau Y lebih dari. Kalau tadi yang kurang dari langsung di tengah gitu. Lebih dari yang maksimum. Kurang dari yang minimum. Nah gitu. Jadi yang di kiri itu selalu lebih kecil. Terus yang berikutnya yang ditanyakan apa? X min Y. X min Y berarti kan sama juga dengan X dikurang nilai Y itu kan 9Y plus 4 apa? X min Y. X-nya itu sama juga dengan 9Y plus 4. 9Y plus 4. Nah, itu X kurang Y. Berarti ini sama dengan apa? 8Y minus 8Y minus cacat plus 4. Nah, seandainya nilai Y kurang dari min setengah, maka kesimpulannya apa? X min Y pasti kurang dari 8 kali Y. 8 kali min setengah ditambah 4. Berarti X min Y pasti kurang dari 8 kali min setengah min 4 tambah 4, 0. Nah, yang kedua. Seandainya nilai Y lebih dari 5, maka X min Y, kan kalau Y-nya membesar, nilai X min Y pasti membesar juga. Karena dia tambah-tambah semua kan. 8 dikalikan 5 ditambah 4. Berarti X min Y otomatis lebih daripada 44. X min Y kurang 0 atau X min Y lebih dari 44. 2 dan 4 benar. 2 dan 4 benar, C. Silahkan. Lanjut. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Next ya. Saya lanjut. Oke. Nah, ini gini dulu kalau misalkan. Jika A adalah inverse daripada matrik ini. Berarti kakak bisa tuliskan misal matrik P itu adalah sepertiga dikalikan min 1 min 3 4 5. Ketika disampaikan jika A inverse daripada matrik ini, berarti jika A sama dengan P inverse, berarti sama juga A inverse sama dengan P gitu. Nah kalau ini A dikalikan B sama dengan 1 3. Kita mau cari matrik apa? Matrik B. Matrik B berarti sama dengan A inverse dikalikan dengan 1 3. Matrik A inverse sama dengan apa? Matrik P. Matrik P itu apa? Nah, itu yang diketahui itu. Sepertiga dikalikan
min 1, min 3, 4, 5. Dikalikan dengan matrik 1, 3. Buat kalian matrik seperti biasa, baskom. Buat kalian matrik baris kali kolom. Next. Lanjut. Min 1 kali 1 min 1 kurang 9 min 10. Terus 4 kali 1 4, 5 kali 3 15, 4 tambah 15 19. Min 10 per 3 dengan 19 per 3. Min 10 per 3, 19 per 3. Jawabannya adalah B. Gimana? Aman? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada silakan disampaikan. Aman, Kak. Siap. Next ya. Nanti bisa juga ya coba cek di channel YouTube Kakak. Ini ada channel YouTube Kakak, ini VMAT, ini nama channel YouTube Kakak ya. Pada gambar berikut, panjang tali busur FG adalah 12. Kalau panjang tali busurnya 12, ini kan kalau F ke O Kakak lanjutkan lagi. Itu kan jadi jari-jari lingkaran, jadi panjangnya sama. Sehingga titik H itu di mana, ini nggak ditentukan ya. Titik H itu berada di tengah ini. Ya. Nah, kalau panjang busurnya itu adalah 12, berarti F ke H-nya 6, H ke G-nya 6. Gitu. Kita butuh O ke G. O ke G ini karena jari-jari. Ditanyakan luas lingkaran. Luas lingkaran kan pi R kuadrat. Oke. Yang ditanyakan luas lingkaran. Luas lingkaran. Itu sama dengan pi R kuadrat. Kita butuh OG. Karena OG itu sama dengan R. Ada informasi bahwa luas OGH, luas GOH. Luas segitiga GOH itu sama dengan kan setengah OH kali HG. Nah, luasnya 24. Berarti setengah OH yang nggak tahu, HG-nya itu 6. Coret tinggal 3. Berarti OH itu sama dengannya 24 dibagi 3, 8. Oke, lanjut. Ya kan? Kan kalau ini 8, triple Pythagoras lagi kan? Kalau 6, 8, dia kan pasti ini 10. Kalau 6, 8, 10 kayak gini. Next lagi. 8 banding 6 banding nggak tahu gitu. Kalau ini saya bagi 2, ini saya bagi 2, ini nanti saya bagi 2 juga. Tapi belum tahu gitu. 8 bagi 2 kan 4. 6 bagi 2, 3. 4, 3, 5. 5 ini sama juga apa? 10 bagi 2 gitu. Nah, kalau R-nya 10, berarti luas lingkarannya apa? 10 kuadrat kali pi. 10 kuadrat kali pi sama juga dengan 100 pi. 1, 3. B lagi. Silakan. Aman? Gimana? Lanjut? Lanjut, Kak. Siap. Nah, ini nih.
Jika X lebih dari Y. Berarti kalau X lebih dari Y, akibatnya apa? Kalau X kurang Y, lebih dari 0. Positif. Kalau Y kurang X, pasti akan kurang dari 0. Berarti dia negatif. Akibatnya apa? Maka kalau kita lihat di sini, kalau X min Y dibagi dengan Y min X. X min Y positif. Y min X negatif. Positif bagi negatif pasti negatif. Gitu kan? Maka yang tidak mungkin bernilai bulat positif adalah yang tidak mungkin bernilai positif aja sih seharusnya. 2 dan 4. Jawabannya itu adalah yang C. Gitu juga kalau dibalik, Y min X per X min Y tidak akan positif juga. Karena negatif bagi positif. Silakan. Bisa lanjut lagi? Ya, next ya. Seharusnya tidak mungkin bernilai positif aja, nggak usah bulat ya. Boleh lah dicoret, yang tidak mungkin bernilai positif aja. Bulatnya boleh coret. Karena ketika dibagi kan belum tentu dia bulat gitu. Jadi kurang valid aja sih sebenarnya. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, ini lebih aman lagi nih. Ini gimana? 9A kuadrat min 12AB ditambah 4B kuadrat. Itu sama dengannya 0. Bisa dong kalau kita tuliskan 3A min 2B kuadrat berarti sama dengannya 0. Atau 3A min 2B sama dengan 0. 3A sama dengan 2B. Sehingga kalau A dibagi B sama dengan 2/3. 2/3 itu kan 0,67 ya. Sedangkan P 3/2. 3/2 udah 1 koma. Nilai P lebih besar daripada nilai Q. Kalau P lebih besar dari Q, maka jawabannya adalah A. Silakan. Nah. Jangan lupa ya subscribe ya channel YouTube Kakak VMath. Lanjut lagi. Ya. Silakan dilanjutkan, Kak. Oke. Saya lanjut ya. Nah, di sini surga kita ada 2 koma 52 52 52 ya benar ya 25 25 25 oke boleh juga dan seterusnya kakak nyatakan aja X. Ini juga harus 52 52 52 dan seterusnya. Berarti supaya ini 5 juga boleh dong. Ini 252. Berarti ini sama dengan 100x. Selanjutnya saya kurang. Kalau dikurang 252 dikurang 2 jadi 250. Sama dengan 100 kurang 1 99.
X. Maka nilai X itu ternyata sama juga 250 dibagi dengan 99. Nah, ini kan saling prima. Karena 250 dengan 99 ini nggak mungkin bisa diuraikan lagi. Inilah yang dimaksud sebagai M per N. Sehingga kuantitas Q ataupun M tambah N sama dengan 250 ditambah 99 sama dengan 349. 349 dengan 350 tentu lebih besar 350. P lebih besar dari Q. Opsinya A lagi. Woo! Lanjut. Gimana? Bentar, ada chat tadi. Saya baca lagi. Lanjut, Kak. Siap. Kalau nggak lanjut, Kak, balik lagi ke nomor sekian. Oke, next ya. Yang bagian 250 sama dengan 99X, Kak. Kenapa? Kan ini, yang lainnya kan udah jadi 0 semua ini. Kan koma-komanya itu kan sama semua. Jadi ini 252 kurang 2 aja, 250. Jadi Kakak kurangkannya ke atas. Gimana? Halo? Oh, oke. Siap. Kalau udah dipahami. Next ya, bisa lanjut ya. Kakak kurangkannya ke atas. Nah, ini biar lebih aman lagi, jadi tabelnya udah kakak sertakan di sini. Ada pernyataan di soal ini apa? Memiliki akar-akar yang real. Nah, bikin dulu. Syarat akar real itu diskriminan harus positif atau nol. Nah, yang berperan sebagai diskriminan itu kan rumusnya B kuadrat min 4AC harus positif atau nol. Yang berperan sebagai B di soal ini adalah B juga. Berperan sebagai A1, berperan sebagai CC harus positif atau nol. Berarti B kuadrat lebih dari 4C. Nah, yang di kiri kakak udah bikin nih B kuadrat. Karena BC-nya itu kan diambil dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. B kuadrat berarti kalau 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, dan 6 kuadrat 26. Jadi itu yang di tabel sebelah kiri. Terus yang di atas itu 4C. 4 kali 1, 4, 4 kali 2, 8, 4 kali 3, 12, 4 kali 4, 16, 4 kali 5, 20, dan 4 kali 6, 24. Nah, tinggal kita lihat yang di tabel itu yang nilai B kuadrat lebih dari 4C. 1 lebih dari 4 tidak. Ya. Nah, ini enggak semua. Kita lihat yang lebih aja lah. Oke. 4 lebih dari sama dengan 4, iya. Karena ada sama dengan 4-nya. Boleh. Yang 8 enggak? 9 lebih dari 4, iya. 9 lebih dari 8, iya. 16 lebih dari 4, lebih dari 8, lebih dari 12, lebih dari 16, lebih dari 20, enggak. Ini lebih semua. Karena 25 kan. Sat. Berarti di sini ada 6,
6, di sini cuma ada 4, di sini ada 2, ini 1. 10 ada 19. Ditambahkan aja, ini 19. Banyak persamaan yang dapat dibentuk ada 19. P lebih kecil daripada Q. Jawabannya B. Silakan. Jadi kalau dibikin dalam bentuk tabel seperti itu lebih gampang sih, lebih enak terlihatnya. Bisa lanjut? Gimana? Aman? Bisa lanjut? Halo. Lanjut, Kak. Siap. 14. Pak Suhu, bentar. Ini ada chat. Kita baca lagi. Oke, Kak Mas. Oke, siap. Pak Suhu. Ya. Ini udah bikin tabel juga nih. Biar gampang nulisnya. Pak Suho membeli 2 buah mobil yang untuk dijual kembali dengan harga jual kedua mobil sama. Oke, clue-nya adalah harga jualnya sama. Saya bikin aja mobil pertama harga belinya itu adalah X, mobil kedua Y. Gitu. Berarti mobil pertama dapat untung 30%. Berarti 130 per 100 dari X itu dapat berapa harga jualnya. Sama juga nilainya, dia dapat kerugian mobil kedua 20%. Berarti sama juga 80 per 100 kali Y sama dengan berapa nilainya. Nah, cari ada yang bisa dibagi 13 dengan 80. 13 dengan 8 ya. Bikin aja 13 kali 8. Ini juga 13 kali 8, biar gampang ya. Oke, berarti harga jualnya kan 13 kali 4, 104 ya. 104, 104. Ini berarti 208 gitu. 13-nya coret, 0-nya coret, 8-nya coret. Berarti yang Y-nya itu 130, yang X-nya itu 80. Berarti harga belinya 210. Berarti dia rugi. Persentase rugi. Ruginya itu berapa? Dia beli 210 dijual 208, ruginya 2. Modalnya 210. Karena persen kali 100%. Wuh! 10 coret. Berarti ini 20 per 21%. Kuantitas P sama dengan Q. C. Kata. Ya, angkanya mau pilih berapapun boleh, silahkan. Nilainya tetap sama. Oke, lanjut lagi ya. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan 20 nomor nih.
Saya lanjutkan. Empat pasang suami istri menonton pergelaran orkestra. Tempat duduk mereka harus dipisah antara kelompok suami dan kelompok istri. Untuk masing-masing kelompok disediakan 4 buah tempat duduk bersebelahan dalam suatu barisan. Manakah hubungan besar antara Oke. P-nya banyak cara duduk. Banyak cara duduk kan bisa gini. Yang pertama suami di kiri, kemudian ini istri semua. Yang kedua bisa istri, kemudian suami. Berarti ada 2 kemungkinan. Posisi suami ada 4 orang, saling tukar posisi 4 faktorial. Si istri ada 4 orang, saling tukar posisi 4 faktorial. Kuantitas P berarti lebih besar dari Q. Karena P-nya 2 kali Q kan, berarti P lebih besar dari Q. Jawabannya A. Silakan. 5 nomor lagi. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan di soal nomor 15 ini? Oke, nanti kalau misalnya ada yang kelewat, boleh juga ya nanti kakak upload ke channel YouTube kakak. Tapi kalian ceknya di playlist ya. Karena ini tidak kakak publish. Gitu, nggak kakak publish. Karena ini ya meskipun apapun ini hak ciptanya BTA. Ini nanti kakak upload di channel YouTube, cek aja di playlist itu pembahasan buku BTA. Playlistnya itu ya. Ini nggak kakak publish tapi. Gitu. Jadi kalau ada yang kelewat, boleh nanti cek lagi. Oke, kakak lanjut. Nah, ini aduh, lupa kakak bikin gambar lagi yang ini. Haha. Oke, nggak apa-apa deh. Kalau panjang AC 14. Ini gini aja ya. Kalau panjang AC 14, terus kan diketahui nih. Diketahui BC. Di sini AC yang 14 diketahui BC sama dengan 5. Dengan pernyataan 1 ya. Berarti kakak bisa cari AB. AB itu sama dengan apa? Dengan ini aja lah, AB kuadrat. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Kalau AB bisa dicari, berarti hitung E ke apa ini? Bikin aja ini. Kan ditanyakan jarak titik E ke F ke AB ini. Gitu. Ini siku-siku. Jarak kan tegak lurus. Ya, bikin aja F. Maka dari sini bisa gunakan luas segitiga ABE. Luas segitiga ABE itu kan sama dengan setengah AB kalikan EF. Ya, karena AB bisa dicari, luas segitiganya kan diketahui. Luas segitiga ABE itu 12 kan. Berarti ini 12 sama dengan, bikin aja, 12 kali 2 diper dengan AB. Itu sama dengan EF. AB-nya bisa dicari. Berarti pernyataan 1 cukup. Gitu. Dengan pernyataan 2, Kak. Oke, dengan pernyataan 2, BD-nya 12. BD diketahui 12, kemudian kan ada AD yang diketahui oleh soal yaitu 3. Oke.
Terus dari sini bisa cari juga panjang AB. Panjang AB sama dengan apa nih? Bisa dihitung AB kuadrat sama dengan BD kuadrat dikurang dengan AD kuadrat. Pitagoras juga. Nah, kalau AB-nya bisa dihitung, berarti kan kalau AB yang ketahuan pasti EF juga bisa dicari. Nanti bisa hitung EF dengan cara yang sama dengan apa? 12 kalikan 2 diper dengan AB. Gitu. Jadi pernyataan 2 juga cukup. 1 saja cukup, 2 saja cukup, jawabannya D. Gitu. Kakak nggak hitung sampai tuntas berapa EF-nya enggak? Karena di soal ini nggak diperlukan berapa nilainya. Yang penting kecukupan data. Ada kemungkinan double nggak kan itu? Kalau double nggak cukup gitu. Gimana? Bisa dilanjutkan lagi? Oke, lanjut Kak. Yep. 17. Nah, ini gambarnya kacau ini. Bentar. Saya paskan dulu ya. Di sini Z, di sini Y, ini X. Kalau X diketahui 110. Ya, X-nya 110 ini. Saya bikin aja ini bagian di sini sudutnya A, bagian di sini sudutnya B ya. Berarti kalau sudut Y, kan pertanyaan berapa nilai Y? Y itu sama dengan 180 kurang A tambah B. Berarti saya butuh nilai A dan nilai B. Kalau diketahui X 110, saya bisa dapatkan nilai A sama dengan 110 sudut pelurus ya. Mana ada A X-nya? Cacat B. Nah. B. 70 derajat. Saya cuma bisa dapatkan sudut B-nya aja, 70 derajat. Yang lainnya nggak bisa. Gitu. Bentar, kalau 70, oke, nggak sejajar, nggak bisa. Untuk dapatkan sudut Y butuh A dan B sekaligus. Berarti ini nggak cukup. Kalau diketahui Z 135, ya, Z-nya 135, gini. Kalau ini Z, ini juga Z. Kenapa? Sehadap. Nah, gitu ya. Kalau Z-nya diketahui 135, berarti saya bisa cari sudut A, yaitu 45 derajat. Kenapa? Pelurus, gitu. Kalau diketahui A, berapa B? Nggak tahu juga. Jadi ini nggak cukup. Sehingga kalau gabungan. Cukup. Ya, kalau gabungan berarti sudut Y sama dengan 180 dikurang 70 tambah 45. Kalau digabung cukup, jawabannya adalah yang C. Gitu. Silakan. Bisa lanjut? Nah. Oke, nanti yang tertinggal boleh itu ya. Apa maksudnya? Dicek di itu. Di channel YouTube kakak. Lanjut gimana? Nah. Kita berapa menit lagi nih? Sekitar 14 menit lagi, 3 nomor soal. Cukup nggak ya? Cukup lah ya.
Bisa lanjut? Oke. Aisyah Tabina, siap. Oke, jangan lupa like, subscribe dan channel YouTube Kakak. Nah, di soal nomor 18. Diketahui X adalah sebuah bilangan terdiri dua angka. Berapakah nilai X? Jumlah angka penyusunnya X adalah 4. Kakak misalkan aja. Oke. Berarti dari sini kita punya apa? Bikin aja A tambah B. Misalkan kan angka penyusunnya A dan B. A tambah B sama dengan 4. Kakak tulis ya, kemungkinan dari pernyataan 1. Kemungkinan bilangan X-nya itu, jumlah angka penyusunnya itu 4. Bisa 40. Bisa 22. Itu belum lagi yang lain. Bisa 13. Bisa 31. Gitu kan? Jadi banyak kemungkinan. Sehingga pernyataan 1 nggak cukup. Pernyataan 2, selisih angka-angka penyusunnya adalah 2. Bikin aja. A kurang B, misalkan ya, A kurang B-nya adalah 2. Oke, kemungkinan dari pernyataan 2. Selisihnya adalah 2. Berarti X-nya kemungkinan. Bisa? 42. Bisa 24. Bisa 64. Bisa 46. Dan seterusnya. Nggak cukup juga. Gabungan. Kalau gabungan ya lihat aja lah. Dua bilangan kalau ditambah dapat 4, dikurang dapat 2. Kalau gabungannya kemungkinan X-nya itu adalah, coba. Nggak perlu diuji lagi lah. Kemungkinan nilai X kalau gabungan itu 31 atau 13. Ya mungkin ada yang lain juga. Intinya kan berapa nilai X? Kita nggak bisa menentukan juga. Gabungan juga tidak cukup. Sehingga ini I. Gitu. Bisa lanjut? Gimana? Dua nomor lagi nih. Bisa lanjut? Lanjut? Ya. Oke. Berapakah usia Yuni sekarang? Pernyataan 1. Saat ini usia Yuni 5 kali usia anaknya. Y sama dengan 5A. Perbandingan yang bisa. Enggak. 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Kalau sekarang Y, 5 tahun yang lalu Y min 5. Sama dengan 25 kali usia anaknya. A min 5. Enggak bisa juga. Sekarang kalau enggak bisa gabungan. Kalau gabungan, Y min 5 sama dengan 25A min 125. Y sama dengan 5A. Masukkan 5A min 5 sama dengan 25A min 125. 120 sama dengan 25 kurang 5, 20A. Usia anaknya 6 tahun, usia Yuni 5 kali anaknya. 5 kali 6, 30 tahun. Berarti kalau gabungan cukup. Gabungan cukup C. Nah, aman berarti kita. Tinggal satu nomor lagi. Silakan dicatat.
Ini udah siap nih kayak menghadapi UTBK nih. Dikit yang mau yang ditanyakan. Jadi penjelasan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan nanti UTBK-nya bisa lancar, jaya. Terus yang paling penting jaga kesehatan ya, jaga kesehatan. Gitu. Nge-review, belajar itu penting, tetapi jaga kesehatan juga penting. Jangan sampai nanti pas kita mau ikut ujian di hari-harinya kita kondisinya nggak fit. Ya kan? Karena sekarang tingkat kita pilek aja mungkin nggak diizinkan ikut ujian gitu. Ya mau gimana lagi kan, kondisi negara kita memang seperti ini. Sebenarnya dunia ya, kondisi dunia sekarang seperti ini. Tinggal kita flu atau cuman radang tenggorokan aja kita udah nggak bisa ikut ujian kan. Dicek suhu tubuh sekarang. Ya, seperti itu. Jaga kesehatan itu paling penting. Jadi istirahat itu juga harus dicukupkan. Ya banyak makan suplemen lah ya. Ya buah-buahan atau apalah. Multivitamin gitu. Oke, bisa dilanjutkan? Gimana? Halo, kemana nih orangnya? Oh iya, ini bentar, ada yang di chat. Lanjut Kak, oh ya, yang tadi. Ini berarti next juga ya, bisa dipahami ya. Oke, siap. Nah, ini satu lagi. X kuadrat per Y kuadrat, apakah X kuadrat per Y kuadrat kurang dari 1? Coba, ini. Ini kan kalau kakak kalikan, jadi apa nih? Bikin gini aja lah. Ini kan ada Y min X. Terus X plus Y bikin aja Y plus X. Sama dengannya berapa ini? 40%. 40% dari 60 itu berapa itu? 24 kan? 120%. 10 100 kurang 24. Berarti ini kalau dikalikan Y kuadrat min X kuadrat sama dengan 0. Atau Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Kak itu variabel, ya nggak apa-apa. Kalau kedua ruas dibagi Y kuadrat per X kuadrat sama dengannya 1. Atau X kuadrat per Y kuadrat kan juga sama dengan 1. Apakah lebih dari 1? Kita bisa menjawab tidak. Karena tepat sama dengan 1. Jadi pernyataan 1 cukup. Kak, kalau X kurang dari Y gimana? X kurang dari Y. Seandainya ya, X kurang dari Y. Seandainya X-nya negatif, Y-nya negatif. Kalau X kurang dari Y, maka ini X kuadrat akan lebih dari Y kuadrat. Kan kalau dia negatif dikuadratkan tandanya balik. Sehingga X kuadrat per Y kuadrat lebih dari 1. Apakah X kuadrat per Y kuadrat lebih dari 1? Kita bisa menjawab ya di sini. Oke. Bagaimana kalau X-nya positif dan Y-nya juga positif? Kalau X positif, Y-nya positif, jadi apa ini? X kurang dari Y. Kalau dikuadratkan, tandanya tetap. Itu belum lagi satu positif, satu negatif. Berarti kalau X kuadrat per Y kuadrat, ini kurang dari 1. Apakah lebih kurang dari 1? Yang di atas balik. Yang di atas X kuadrat per Y kuadrat apakah lebih dari 1? Yang di atas kita bisa menjawab tidak. Yang di bawah kita bisa menjawab iya. Berarti pernyataan 2 tidak cukup. 1 saja cukup, 2 tidak cukup, jawabannya A. Itu baru kita uji kalau keduanya positif atau keduanya negatif. Belum lihat lagi satu positif, satu negatif. Oke?